Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam kita pasti meyakini dengan adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat di dalam kubur. Adapun siksa kubur akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Semua manusia pasti memiliki dosa karena sifat manusia adalah salah dan lupa. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur tersebut. Lantas, apakah penyebab mayit bisa terbebas dari fitnah kubur tersebut? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai manusia biasa tentunya kita pasti pernah melakukan dosa dan kemungkinan besar kita akan disiksa di dalam kubur. Namun kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dan sejak dini kita harus terus berdoa kepadanya supaya dibebaskan dari siksa kubur. Imam As-Suyuti mengutip dari kitab Al-Ruh karya dari Syekh Abu Al-Qasim Al-Sa'di. Beliau menjelaskan bahwasanya ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang bisa selamat dari siksa kubur. Hal itu karena disebabkan amal yang dilakukan semasa hidupnya, disebabkan sakit yang berujung pada kematiannya, dan disebabkan waktu yang menyertainya. Mari kita bahas satu persatu. Hal yang pertama adalah disebabkan amal yang diperbuat semasa hidupnya. Beramal soleh adalah salah satu cara agar kita terbebas dari siksa kubur. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Menurut beliau, kunci yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal soleh yang dikerjakan sepanjang hidupnya di dunia. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, man kafara fa'alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun, yang artinya siapa yang kufur maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat yang ke-44. Tempat yang menyenangkan dalam ayat ini adalah kediaman yang nyaman di alam barzah. Hal ini berarti orang-orang yang banyak melakukan amal soleh akan terbebas dari fitnah kubur berkat amal yang ia lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sandal dari para handai tolan yang meninggalkannya sendirian. Jika ia orang yang beriman,
maka amalan salat akan berada di atas kepalanya, puasa ada di sebelah kanannya, dan zakat ada di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Yang kedua, bebas dari fitnah kubur yang disebabkan karena menderita sakit yang berujung pada kematian dirinya. Seseorang yang menderita sakit kemudian berujung kepada kematian bisa menjadi sebab terbebasnya mayat dari siksa di alam kubur, dengan syarat sang penderita harus ikhlas dan tidak mengeluh terhadap cobaan yang sedang dideritanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Syurat dan Khalid bin Urfutah. Mereka menuturkan bahwa pernah ada seseorang yang meninggal karena penyakit yang ada di dalam perutnya. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah orang tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit di perutnya, maka ia tidak akan disiksa di dalam kubur?" Yang lainnya berkata, "Ya benar." Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Yang ketiga, bebas dari fitnah kubur disebabkan waktu yang menyertainya. Maksudnya, orang-orang yang meninggal pada waktu tertentu bisa menyebabkan dirinya terbebas dari siksa kubur. Waktu itu diantaranya adalah hari Jumat atau malam Jumat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, orang yang meninggal di bulan Ramadan juga tidak mendapatkan siksa kubur, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi 3 penyebab sehingga jenazah terbebas dari fitnah di dalam kubur. Semua terkait ini juga tercantum dalam kitab Bushra Al-Karim karya dari Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin, yang mana di dalam kitab itu dijelaskan pertanyaan malaikat di kubur itu berlaku bagi setiap orang mukallaf kecuali bagi orang-orang yang dikecualikan, seperti para nabi, para syuhada, syitikin, penjaga di perbatasan daerah musuh, orang yang wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Al-Mulk atau Hamim Az-Sajdah setiap malam, mereka yang mati diserang ta'un, orang yang mati pada hari Jumat, serta setiap orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.